Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Adigana, Aditya, Ahmad David, Aymar, Aini, Alfitri. Sebelum dimulai, kita cek kerapian Anda. Baju tolong dimasukkan. Kalau ada sampah di kanan kiri, di kolong meja, mohon diambil ya, taruh di tempat sampah. Mungkin ada yang tahu tentang kecerdasan artifisial? Monggo ngacung. Kita review kemarin. Bagus? Ya, bagus. Ada lagi? Bagus. Ya, sama. Wes, intinya kita belajar kecerdasan artifisial adalah belajar teknologi yang intinya hampir mirip menyerupai dengan kecerdasan manusia. Jadi dibuat untuk menyerupai kecerdasan manusia, tetapi tetap pinteran manusia. Ya, untuk itu kita menyimak video yang ada di sini. Ya, jadi AI itu kecerdasan artifisial digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat di videonya. Hari ini tadi sudah melihat video ya, kehidupan sehari-hari digunakan kecerdasan artifisial atau AI. Kita mencoba membuat prompt atau perintah dua dimensi. Kita buat iklan ya, atau poster, anggap tentang makanan. Karena kita adalah sekolah kewirausahaan, maka kita mencoba membuat iklan ya. Jadi membuat iklan makanan, tapi yang membuat itu AI. Kita gunakan ChatGPT atau Gemini saja wes ya. Kalau ada yang lain enggak apa-apa, silakan ya. Kita buat kelompok. Ya, kelompok sudah saya bentuk kemarin. Nanti ada lembar kegiatan murid ya. Yang pertama Anda lakukan adalah mengisi nama di sini ya. Kemudian prompt atau perintah ditulis di sini. Setelah nanti dapat hasilnya, kemudian Anda presentasi kelompok di depan 6 orang, sebutkan deskripsinya apa, perintahnya apa, keluarannya kayak gimana. Setelah itu akan ada masukan-masukan dari kelompok lain ya. Contohnya umpama, oh itu kok tidak ada harganya, oh itu tidak ada alamatnya, kemudian backgroundnya kurang menarik atau apa, itu sebagai masukan Anda. Masukan nanti diisi di sini ya. Hasil akhir nanti Anda upload di link drive yang sudah saya kirim. Jadi kita kemarin sudah tak bukatkan drive-nya kan. Jadi drive-nya itu foldernya per siswa. Jadi walaupun kelompok, nanti tetap mengupload hasil per individu. Bisa? Iya, bisa. Kelompok 1, kelompok 2, langsung ngumpul sama kelompoknya di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, absen 4, kelompok 5, lupa, kelompok 5, kelompok 6, gabung dengan kelompoknya masing-masing. Monggo, silakan.
Ayo kelompok 1, 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, sini, yuk. 6 di sebelah selatan. Sudah semua ya? Ya sudah, mungkin dari kelompok 1 bisa memulai presentasinya. Kemudian yang lain menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan pada waktu sesi pertanyaan dari kelompok 1. Monggo silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil prom kami. Prom yang kami tulis adalah sebuah iklan untuk ayam bakar foto studio. Seekor ayam bakar utuh di atas piring kayu dengan latar belakang coklat hangat. Ayam tersebut berwarna coklat keemasan. Dan seperti inilah hasil yang keluar dari prom yang kami tulis. Nah, untuk itu apakah ada masukan atau pertanyaan? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Di sana tertulis langsung order lewat WA ayam bakar kita, tetapi tidak ada kontak yang bisa dihubungi, itu bagaimana? Baik, untuk masukannya akan kita tampung. Terima kasih untuk Aulia Anggara Kasih. Perkenalkan, saya Syafarani dari kelompok 4 ingin memberikan sedikit masukan tentang prom yang kalian bikin. Kalau menurut saya lebih baik itu diberikan harganya agar konsumen ini bisa mengetahui produk yang kalian jual ini tuh dengan harga berapa begitu. Dan untuk sambelnya juga mungkin bisa ditambahkan, jenis sambelnya itu mungkin seperti apa, bisa kalian jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Safarani untuk masukannya akan kami terima. Dan untuk sambelnya mungkin sambel terasi. Terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi apa? Berarti tidak ada kontak personnya ya? Ya. Kemudian harganya itu berapa? Sangat menarik ayamnya itu kayak gimana ya? Oh, menggugah selera ya. Cuma memang tidak ada sambelnya. Karena identik kayak bakar harus ada sambel. Nanti tinggal tambahkan di prom. Cuma tadi sambel terasi ya sudah. Sambel terasi taruh di mangkok kecil atau apa ya? Nanti kita lanjutkan promnya ya. Bisa karena prom itu benar. Terima kasih, kasih close untuk kelompok 1. Semua tadi ya sudah dapat masukan. Nanti masukannya kita lanjut minggu depan ya. Masukan-masukan kita buat prom lagi, nanti kita masukkan di drive ya. Sekarang kita kuis ya. Anda masuk ke kahoot.it ya. Ini pin gamenya. Nanti ada 10 pertanyaan. 3 terbesar ada reward dari saya. Ya, rewardnya itu biasa kita pakai teh ya, fresh tea 3. Nanti yang juara 1, 2, 3. Oke? Siap? Ayo kita bisa mulai, monggo silakan masuk. Ayo. Siswa ini 14, baru 14. Yuk, pertanyaannya. Yuk. Benar semua. Ayo, sudah? Kita lanjut berikutnya. Siapa yang nomor pertama? Rival, Abang Jago. Ya.
Lanjut, soal kedua. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh kecerdasan buatan? Ya. Siapa yang pertama? Tetap Abang Jago ya. Lanjut. Yuk, apa tujuan utama dari kecerdasan buatan? Masih Bang Jago ya. Lanjut, soal keempat. Belajar dari data ya. Adanya IE itu kan intinya dari data-data yang ada di komputer dia dipelajari, dikumpulkan, jadi muncul kayak gitu ya. Nah itulah. Jadi sama dengan kita belajar dari nol, kita belajar baca ya, sampai seterusnya baca bisa terus ya. Jadi semakin data banyak yang diperoleh oleh komputer, maka hasilnya akan semakin bagus, lengkap ya. Lanjut. Oh, Gus sekarang. Gus, yo. Sekarang yuk, manakah dari berikut ini yang merupakan aplikasi kecerdasan buatan? Yo. Oh. Yang bukan, ya, yang bukan. Kan dari lihat, ada kejebak saya pasti ya. Kejebak saya Anda. Yo, mohon literasinya. Yo. Lanjut. Bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu di bidang kesehatan? Nah ya, jadi bidang kesehatan memprediksi penyakit lebih awal. Contohnya, jadi di sana umpama ya, ciri-cirinya apa? Oh demam, kemudian ada batuk, ya, kemudian flu. Oh berarti apa? Flu, ya. Umpama, oh tidak bisa jalan, kaki kesemutan, ya, tangan kesemutan. Berarti apa? Prediksinya asam urat, ya. Tidak bisa jalan, mati separuh, kaki. Ya, kepala tidak bisa gerak, oh stroke gitu ya. Jadi ada analisanya di sini. Jadi kita buat analisa dari beberapa penyakit, ada kesimpulan di sana. Ya, itu IE ya, kecerdasan artifisial. Lanjut, Gus masih ya, berada di peringkat 1. Monggo, tinggal ada 4 soal. Apa ini maksud dengan chatbot dalam konteks kecerdasan buatan? Ya, jadi berkomunikasi dengan manusia. Pernah beli Shopee? Pernah komunikasi dengan Shopee? Ya, kadang kita masukkan apa, langsung dijawab ya. Anda kan kadang kita berpikir, masa kita manusia harus online 24 jam? Enggak kan? Jadi kita buat jawaban otomatis. Sama, pernah dengar masjid? Jam masjid pukul 9, ya. Jam masjid pukul 10, masa yang mau jaga masjid? Kan enggak kan? Kita pakai aplikasi, kita pakai chatbot, bisa komunikasi dengan manusia dan ada timer biasanya dipakai di sana ya. Wow.
Langsung peringkat 1 tetap Gus. Yo, 2 Alfi, 3 Jeliko. Ya. Lanjut. Yo, bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu dalam dunia pendidikan? Ayo. Ya, membantu guru ya dalam membuat konten pembelajaran ya. Ini konten ya. Kita belajar, semua ada ya. Dengan mengerjakan PR siswa, siapa loh ya? Itu kok ada membantu pengerjaan PR siswa. Ayo. Ayo anak-anak ya. Gus tetap. Ya, yuk. Dua soal terakhir. Apa itu algoritma dalam konteks kecerdasan buatan? Wah, ya. Jadi algoritma adalah instruksi ya memecahkan masalah. Dalam IE itu kita bisa gunakan Python ya. Untuk library itu bisa kita gunakan Keras, ada Panda ya. Jadi nanti kalau rangkaian instruksi sudah bentuknya chatbot, kita pakai LLM ya, Large Language Model ya, bahasa besarnya. Kayak apa? Kayak ChatGPT yang kita pelajari tadi sama Gemini. Nanti kelas 12 kita belajar itu. Belajar membuat aplikasi program sendiri ya. Terakhir, monggo. Apa dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kecerdasan buatan? Wah, ya. Dampak negatifnya kan ya. Jadi mengurangi pekerjaan manusia. Sebenarnya tidak, ya. Yang penting kita belajar ya. Jadi sana ya. Sudah? Kita lihat siapa yang juara. Juara 3. Juara 3. Juara 2 Alfi. Juara 1. Beri plus untuk temennya, ayo. Yang juara 3 siapa? Riko. Juara 2? Alfi. Juara 1? Oh bagus. 3 orang itu besok dapat fresh tea. Ya sudah. Yang terakhir kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi dari yang kita pelajari tadi, menyimak video, kemudian ada soal-soal di kuis ya. Jadi kekurangan dan tantangan AI yaitu intinya itu ketergantungan data. Semakin data tadi ya, semakin data banyak yang digunakan, data itu ada, maka AI akan semakin lengkap. Tetapi kalau data itu kurang, maka AI kadang membuat berita-berita yang kurang ya. Jadi muncullah hoax ya. Ya kayak gitu. Sekarang yang lagi tren apa? Sri Mulyani ada apa? Guru hanya menjadi beban negara ya, rame. Nah itu editan AI ya. Jadi kita harus pandai-pandai mana yang itu memang hasil manusia, mana yang itu hasil dari komputer. Maka harus bijak dalam membuat dan pemahaman tentang konteks. AI adalah teknologi canggih yang meniru kecerdasan manusia, membuka potensi besar di berbagai bidang kehidupan untuk masa depan yang optimal, tetapi harus bijaksana untuk mengelola dan bijak menggunakannya ya. Jadi materi ini kita lanjut. Jadi kenapa harus bijak? Itu ada undang-undangnya ya. Jadi kita menggunakan sesuatu, ada undang-undang ITE ya, ada undang-undang, ada norma dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Atas waktunya hari ini. Kemudian untuk yang sudah presentasi dan mendapat 3 besar di kuis hari ini, Kahoot ya, dievaluasi, beri plus dulu untuk kalian semua karena sudah berusaha dengan sangat baik. Terima kasih atas waktunya.
Mari kita doa sebagai penutup pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih waktunya. Jadi minggu depan persiapkan diri Anda, kita belajar membuat prom yang lebih. Jadi membuat prom 3 dimensi dengan tema membuat manusia, jadi karakter manusia. Jadi kita buat pahlawan nasional ya. Jadi siap? Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.